Musim panas ini Liverpool menjadi klub yang paling banyak mencuri perhatian. Orang-orang mungkin mengira kalau Florian Wirtz akan menjadi pembelian terakhir The Reds di summer transfer. Namun faktanya Liverpool masih belum mau berhenti belanja-belanja. Sejauh ini ada setidaknya 2 tawaran yang dipersiapkan Liverpool. 2 tawaran yang bisa saja memecahkan rekor transfer berikutnya dalam satu periode bursa transfer. Liverpool tampaknya mulai mengamuk mengakhiri siasat belanja hemat mereka selama ini tepat setelah menggondol gelar IPL. Starting 11 Moment kali ini akan mengulas siasat belanja cor-coran Liverpool yang bisa pecahkan 2 rekor transfer dalam satu bursa transfer. Simak selengkapnya. Liverpool adalah klub Liga Primer Inggris yang dikenal paling sulit mengeluarkan uang untuk belanja pemain. Tidak seperti Chelsea atau Manchester United yang kerap cor-coran, Liverpool dikenal punya pendekatan belanja yang lebih hemat. Sasaran mereka biasanya adalah pemain murah dan bukan pemain-pemain yang punya harga selangit. Musim lalu ketika Arne Slot pertama kali menjejakkan kakinya di Anfield, Liverpool juga tidak banyak belanja. Klub asal Merseyside itu cuma menggelontorkan 42 juta euro untuk mendatangkan Georgi Mamardashvili serta Federico Chiesa. Sebuah angka yang kecil dibandingkan rival-rivalnya yang lain. Akibat dari aktivitas belanja pemain yang minim, Liverpool kerap kena sindir para rivalnya. Klub asal Merseyside seringkali dicap terlalu pelit karena enggan menggelontorkan dana mahal. Padahal pemain-pemain yang berbandrol mahal seringkali cocok dengan profil yang dibutuhkan tim. Akan tetapi FSG selaku pemilik Liverpool tampaknya paham betul apa yang mereka lakukan. Manajemen The Reds tahu kapan harus belanja dan kapan harus menahan anggaran. Musim lalu sepertinya menjadi momen yang tepat untuk menahan anggaran. Toh Arne Slot di awal musim sempat bilang bahwa skuad barunya sudah cukup memadai untuk bersaing di musim 2024-2025. Tidak ada yang menyangka kalau Liverpool bakal menjadi juara Premier League musim 2024-2025. Bahkan Liverpool sendiri mungkin tidak mengira mereka bisa juara. Hingga pada akhirnya pasca juara mereka sadar ini saatnya belanja. Lewat kesuksesan menggondol trofi Premier League, Arne Slot membuktikan kalau dirinya bukan pelatih kaleng-kaleng. Meski baru datang, Slot membuktikan kalau dirinya mampu mengelola tim dengan banyak bintang di dalamnya. Untuk itu, manajemen tampaknya bertekad mendukung penuh Slot di musim 2025-2026 meski itu artinya Liverpool harus membobol rekening untuk belanja. Florian Wirtz muncul sebagai bentuk totalitas dukungan Liverpool terhadap Slot. Slot yang disebut-sebut butuh pemain kreatif tampaknya menilai Wirtz sebagai pemain yang profilnya sesuai. Liverpool tidak banyak basa-basi. Mereka mampu meyakinkan Wirtz yang musim panas ini menjadi target banyak raksasa lalu menebus klausul rilisnya yang selangit. Angka 125 juta euro jelas bukan sembarang angka. Angka ini memecahkan rekor transfer Premier League yang sebelumnya dipegang Enzo Fernandez dari Chelsea dengan angka transfer 121 juta euro. Tentu kedatangan Wirtz bukan hanya transfer biasa. Ini adalah sebuah pesan bahwa Liverpool bisa juga jor-joran. Transfer Wirtz seolah mengingatkan kita pada aktivitas transfer Liverpool pada 2018 silam. Liverpool kali itu menjebol tabungan mereka sekitar 149 juta pounds untuk mendatangkan Virgil van Dijk dan Alisson Becker. Saga transfer Hugo Ekitike sejatinya berjalan beriringan dengan saga transfer Alexander Isak. Banyak laporan mengklaim Ekitike adalah opsi alternatif buat Liverpool. Mantan penyerang Paris Saint-Germain dinilai punya harga yang lebih realistis ketimbang Isak yang dibanderol sekitar 150 juta euro. Namun, setelah mendapatkan Ekitike, siapa mengira Liverpool ternyata masih juga mengejar Isak. Newcastle yang terlalu pede bahwa tidak akan ada klub yang berani menawar Isak, kini was-was kehilangan striker andalannya itu.
Selain tawaran dari Arab Saudi, tepatnya Al Hilal, tawaran dari Liverpool jelas merupakan tawaran serius. Laporan terbaru dari The Athletic mewartakan Newcastle menghendaki Isak ditebus seharga 170 juta euro. Situasi semakin tidak mendukung Newcastle karena Isak dilaporkan mulai mempertimbangkan pilihannya. Sang striker dikabarkan sudah memberitahu klub perihal keinginannya hengkang. Liverpool bisa dibilang ada di barisan terdepan. Pasalnya, menurut laporan yang beredar sampai narasi ini dibuat, Isak memprioritaskan Liverpool. Tawaran dari Al Hilal yang siap menggaji Isak 600.000 pounds per pekan tentu menggiurkan. Tapi Isak lebih memilih melanjutkan karir di Eropa bukan di Arab. Liverpool sementara itu berani membayar mahar yang diminta Newcastle. Namun mereka juga perlu menunggu hasil penjualan beberapa pemain. Sejauh ini ada progres positif terkait transfer Luis Diaz ke Bayern Munchen. Walau transfer Darwin Núñez ke Napoli makin jauh terrealisasi, Liverpool tetap akan dapat suntikan dana sekitar 70 juta euro untuk memboyong Isak jika deal Diaz dengan Bayern terwujud. Mendatangkan Isak jelas merupakan gebrakan, tapi perlu dicatat transfer ini sebetulnya agak mengherankan buat banyak orang. Apa yang diinginkan Arne Slot dengan perekrutan Isak dan Ekitike secara bersamaan? Strategi macam apa yang akan ia persiapkan musim depan? Kalau kita bedah, Ekitike sepertinya akan mendapat peran sebagai penyerang tengah awalnya. Peran ini diberikan pada ex-penyerang Frankfurt setelah Darwin Núñez gagal memenuhi ekspektasi di sektor yang sama. Lalu kalau Isak berhasil didatangkan, di mana Ekitike akan ditempatkan? Beruntung Ekitike adalah tipikal pemain versatile alias serba bisa. Persis seperti tipikal favorit dari Arne Slot. Jika Isak datang, maka bisa jadi Ekitike akan ditarik ke wing atau sayap sebelah kiri. Mengingat sang striker pernah beberapa kali dimainkan di sini ketika masih memperkuat Reims dan timnas Prancis U21. Melebarnya Ekitike tentu akan mengakomodir Isak ke tengah. Opsi yang dipilih Arne Slot bisa dengan skema 4-3-3 atau 4-2-3-1. Lini serang dikawal Isak dengan support Ridge di area AMF atau gelandang serang. Mohamed Salah bisa ditempatkan di sisi favoritnya, yakni di sisi sayap kanan berseberangan dengan Ekitike. Di sektor gelandang, Slot punya banyak pilihan. Pelatih asal Belanda itu bisa memilih dua tandem bridge dengan leluasa. Ada nama-nama macam Ryan Gravenberch, Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai, atau Curtis Jones. Permainan akan disokong duet Konate, Van Dijk di pos center back, lalu Kerkez dan Frimpong di kedua sisi fullback. Gebrakan Liverpool di musim panas ini jelas mengejutkan banyak pasang mata. Angka 400 juta euro jika Isak sukses tentu bukan angka yang main-main. Apalagi buat Liverpool yang selama ini dikenal hemat dalam berbelanja. Sayangnya di balik transfer mewah Liverpool ini ada masalah tersembunyi. Banyak fans di luar sana sedikit mempertanyakan keputusan manajemen Liverpool yang tidak membeli bek baru. Liverpool tampak terlalu sibuk belanja striker sampai lupa kalau bek mereka kurang kedalaman. Ada rumor yang mengaitkan Ibrahima Konate dengan Real Madrid. Kalau Konate sampai merapat ke Madrid, maka yang tersisa tinggal Virgil van Dijk. Bek tengah lain yang tersisa hanyalah Rhys Williams dan Joe Gomez yang konsistensinya masih dipertanyakan. Liverpool tampak belum melakukan pergerakan apapun untuk merekrut bek tengah baru. Meski begitu, kita tak pernah tahu apa yang sedang direncanakan Arne Slot dan manajemen. Bisa jadi setelah gerbong striker baru, Slot akan mendatangkan bek baru. Entah di musim panas ini atau di pertengahan musim nanti. Itulah dia perkiraan strategi apa yang coba dibangun Arne Slot dengan kedatangan Hugo Ekitike dan Alexander Isak di musim panas ini. Menurut kalian sendiri, gimana football lovers? Bisakah Liverpool mempertahankan gelar juara mereka dengan skuad mewah ini? Atau mereka butuh bek baru untuk menambah kekuatan tim? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka, share kalau kalian rasa bermanfaat.
Subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian selalu dapat update menarik seputar sepak bola setiap harinya. See you on the next video.